menjual bisnisnya ke orang lain. Bisnis yang dijual itu maksudnya menjual bisnis itu apa sih? Merek dagangnya, sistemnya Oh, gitu ya. Dan tentu ada perjanjian gitu kan di situ ya, kontraknya mmm. gitu. Dan pastinya nanti ada bayar royalti. Tentunya lebih fleksibel, artinya gini, masing-masing tetap masih bisa mengontrol bisnisnya sendiri. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Nah, teman-teman, sekarang kita kembali lagi nih, ketemu lagi di rekaman kita hari ini. Kita sapa dulu yuk coach-nya untuk hari ini. Halo Coach Halo Adit. Aisyah, apa kabar? Baik Gimana hari ini? Coach. Hari ini Apa aja sangat kegiatannya? berwarna. Kegiatannya ya bekerja lah Coach. Oh, Coach Adit sendiri gimana nih? aku Mm-mm. maksudnya apa? Hari ini gimana suasana Baik-baik hatinya? saja. Baik-baik saja? Suasana hati tenang, ya oke-oke aja. Oke-oke aja. Oke, Coach Adit, aku mau nanya-nanya, bahas-bahas lagi perihal bisnis nih. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang masih bingung, ada yang masih bertanya-tanya terkait bisnis khususnya untuk franchise atau mitra. Sebenarnya franchise atau mitra ini tuh dua hal yang sama atau yang berbeda sih, Coach Adit? Oke. Berfranchise atau bermitra gitu ya, Betul. franchise. Kalau ini saya dari sisi, ini kan 2 bisnis model ya, Mhm. bisnis model atau model bisnis, ya pasti ada perbedaan lah ya gitu. Kita Mmm. bicara dari sisi yang, substansinya lah, maksudnya yang benar-benar ininya ya, perbedaan apa, bisnis model ini, kedua bisnis model inilah gitu ya. Kita lihat dari pengertiannya dulu gitu, Coach. Franchise itu sebenarnya apa sih, Coach? Ini, kita balik ke basic ya, Mhm. tentang ilmu atau pemahaman tentang bisnis model gitu ya, franchise. Mhm. Franchise itu sebetulnya adalah suatu bisnis model di mana sebuah perusahaan dia menjual bisnisnya. Menjual bisnisnya, Nah, oke. menjual bisnisnya ke orang lain. Bisnis yang dijual itu maksudnya menjual bisnis itu apa sih? Merek dagangnya, sistemnya Oh, gitu ya, mhm. eee, apa, ya merek dagang dan sistemnya gitu ya. Terkait dengan bahan bakunya juga gitu, Coach? Iya, pada ujungnya kan sistem itu pasti ada hubungannya dengan bahan baku Mhm sampai mhm. ke pengembangan karyawannya sama segala macam ya, sistem Mhm. gitu ya. Jadi, prosedurnya semua segala macam ya, Mhm. satu sistem itu. Jadi Oke. jadi ini bukan suatu bentuk fisik ya, tapi merupakan suatu konsep, ya merek dagang dan sistemnya yang dijual gitu ya. Mmm. Jadi bukan fisik bisnisnya, Mmm. bukan gedungnya yang dijual. Atau bukan, misalnya kamu punya bisnis, Mhm. fashion, wah Mhm. di-franchise-kan, gedung kamu dijual, enggak. Enggak, oke, Sistem kamu sistemnya. dalam menjalankan bisnis tersebut, Mhm. merek dagangnya, ya kan pasti kan kamu produk fashion itu fashion ya, Mhm. kalau passion itu Sunda. Fashion, oke, Coach. Fashion, Mmm. kalau fashion itu, kamu kan pasti ada brand-nya kan, kamu bikin brand-nya apa namanya, Aisyah misalnya gitu ya. Mhm. Nah itu yang dijual gitu ya, logonya, Mmm. kemudian, sistemnya, ya sistem bisnisnya dari mulai marketing sampai ke keuangannya, sampai proses segala macamnya itu kamu jual ke orang lain. Mhm. Berikut persyaratan-persyaratannya yang seperti apa supaya bisa menduplikasikan gitu loh. Oh, sama persis gitu ya, Coach, ya, kalau Heeh, franchise? iya gitu ya, Oke. ke orang lain. Sehingga orang itu yang membeli itu dia, ya ini cocok untuk orang-orang yang memang mungkin mereka tidak mau menjalankan bisnis dari awal ya, dari Mhm nol, mhm. mereka, nggak mau membangun brand sendiri, pokoknya dia mau yang jelas udah ada sistemnya, udah ada bisnisnya tinggal jalanin aja Mmm. gitu. Itu franchise tuh, ini Oke pakai bahasa awam ya. oke Kalau bahasa hukumnya mungkin beda, oke. ini ya. Cuman bahasa awam kita gitu ya, Mhm itu seperti itulah gitu. Jadi jual sistemnya, merek dagangnya. Dan tentu ada perjanjian gitu kan di situ ya, kontraknya mmm. gitu. Dan pastinya nanti ada bayar royalti. Oh, ada bayar royalti, Coach? Itu Mhm. tuh apa sih, Coach, maksudnya? Jadi yang membeli, misalnya saya nih beli, Mhm bisnis kamu ya, mhm franchise kamu menjadikan bisnis fashion kamu dibuat dalam bentuk franchise, mhm. aku beli nih ya, bisnis model, franchise kamu itu gitu ya. Aku namanya franchisor, saya franchisee Oke, gitu franchisor, ibaratnya. Iya, franchisee. saya beli bukan gedungnya, saya beli adalah sistemnya sama merek dagangnya Mhm. gitu ya, eee, dengan perjanjian-perjanjian yang jelimet lah, panjang gitu. Perjanjian itu tuh memang ada peraturan undang-undangnya Pasti atau di kesepakatan, Coach? ada dong, ada undang-undang Indonesianya ada Mhm. gitu ya. Eee, Intinya adalah, perjanjian tersebut, beda-beda sih, tapi pada intinya adalah ya ujung-ujungnya saya bayar
license, bayar royalti ke kamu gitu loh. Kalau Oke. saya laku di tempat saya gitu ya. Royalti ini tuh untuk per tahun atau gimana, Coach? Ya biasanya sih per bulan, ada yang ya per bulan ya, ada yang per Mhm tahun, ada hal-hal yang ada yang di perjanjian tersebut. mhm Selain bayar royaltinya, persentasenya gitu mhm. ya, cara bayarnya gimana, tentu juga perjanjian tentang bagaimana mengelolanya gitu. Jadi saya nggak bisa Oh, ngelola sembarangan, ada karena prosedurnya gitu ya, Coach, iya, ya? ada SOP-nya, ada Mhm spesifikasinya, bahkan produk atau barang yang harus dijual itu juga mhm. kamu yang ngatur. Saya nggak bisa bikin-bikin sendiri gitu loh. Saya Mmm. bikin desain baju sendiri terus saya ngasih nama Aisyah, nggak boleh. Oh, nggak boleh, Harus oke. yang produk-produk kamu gitu ya, gitu kan. Kayak McD kan nggak mungkin juga misalnya orang yang beli, franchise-nya McD dia Mhm, buka produk lain gitu yang bukan mmm. McD, misalnya nasi goreng gitu. Iya. Nasi goreng pun harus ada, persetujuan dari sana ya Mmm, atau mhm. mereka yang menetapkan gitu, Mmm, kita nggak mhm. bisa bikin sendiri. Jadi sampai ke bahan bakunya segala macam saya harus beli dari kamu misalnya gitu. Kalau Oke. artiannya baju-bajunya mungkin atau apa gitu ya kalau dalam hal ini ya. Sampai ke karyawan-karyawannya gitu ya. Karyawannya mungkin, karena menjualnya, ya harus, karyawan yang kamu supply mungkin, atau yang kamu sudah training dulu, yang Mhm kamu mhm. bentuk, baru ke saya. Jadi, saya tinggal mengawasi dan menjalankannya gitu loh. Dengan Mmm. harapan, hasil penjualan saya sebaik dengan yang kamu punya, gitu loh. Walaupun tempatnya berbeda. Oh, oke. Berarti memang sampai ke dalam hal-hal sampai ke sistem, karyawan, itu Iya semuanya sudah sama iya, franchiser-nya bahkan gitu ya, Coach, ya? spesifikasinya sampai mungkin ke bentuk bangunannya. Misal Sama gitu? heeh, harus standar, Mhm sesuai dengan kamu standarkan itu. Misalnya, fashion toko, butik fashion Aisyah Fashion ini harus kayak gimana sih bentuknya, harus mhm berapa lantai, mhm harus luasnya minimal berapa, mhm ya terus, desainnya harus kayak gimana, layout-nya harus kayak gimana, itu semua kamu yang atur gitu. Saya mhm. tinggal ngikutin aja gitu. Oke. Tapi aku baca-baca memang kalau bisnis dikatakan menjadi franchise itu yang waktunya itu bisnis itu udah berjalan sampai 5 tahun, Coach. Bener nggak sih, Coach? Mmm. Ya nggak juga 5 tahun ya, ada Mhm syarat-syaratnya. mhm Selain syarat-syarat yang bukan ya 5 tahun ya mungkin karena, ini ya, saya sih menurut saya tuh, itu kan berdasarkan secara ini ya, secara generalisir ya mhm gitu. mhm. Padahal kan setiap jenis bisnis beda-beda nih, Oke, iya. maturity levelnya, maksud perkembangannya gitu ya. Betul, Coach. Dari mulai dari, awal masih merintis mencari market Mhm. yang cash flow-nya belum stabil sampai sistemnya sudah stabil, Mmm. market-nya udah stabil, sampai sinergi ya, benar-benar di dalamnya itu mereka sudah operation dengan berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah itu ya satu yang sudah cocok di-franchise-kan. Mmm. Bukan dari sisi waktunya aja, 5 tahun kalau selama 5 tahun itu ya masih nggak stabil juga ya sama Iya. aja. Oh, oke. Berarti Ngapain, memang buat apa di-franchise-kan ya? iya bener, Coach, banyak pertimbangannya berarti ya bisa Iya dilihat. Boleh di-franchise-kan itu bukan hanya dari waktu, tapi kita lihat juga nih ya perkembangan bisnisnya. iya iya, selain syarat-syarat yang memang di legal-nya ya, Mhm. lihat peraturannya itu ya tinggal buka ajalah di Google banyak gitu ya. Oke. Nah, teman-teman gimana nih? Jadi udah tahu kan arti dari franchise itu apa? Nah, Coach, sekarang kita lanjut ke mitra gimana nih, Coach? Kalau mitra itu apa sih, Coach, sebenarnya? Mitra itu lebih fleksibel ya, Hmm? mmm, saya melihatnya gini, kayak perusahaan Disney sama Pixar itu kerjasama gitu loh. Mhm. Masing-masing ini mereka sebetulnya kan, ini ya, mereka sebenarnya kompetitor gitu kan, tapi mereka akhirnya memutuskan untuk kerjasama. Karena mungkin Disney dia punya kelebihan apa yang bisa ditransfer ke Pixar atau Mmm. bisa membantu Pixar. Pixar sendiri punya, kelebihan apa yang bisa membantu Disney gitu loh. Mmm. Tapi mereka tuh sendiri-sendiri, mereka nggak bisa menggunakan merek dagangnya satu sama lain, gitu loh. Secara di luarnya tetap mereka kompetitor, tapi di Mhm. dalamnya dia kerjasama gitu loh. Kerjasama dari Oh, sisi oke. segala macam, mungkin teknologinya, sumber Mhm dayanya, mhm. tergantung perjanjian dari keduanya ini gitu. Mmm. Dan, tentunya, lebih fleksibel, artinya gini, bukan fleksibel ya, masing-masing tetap masih bisa mengontrol bisnisnya sendiri masing-masing. Kalau franchise kan ya betul-betul kita ngikutin apa yang dimau franchisor kan. Iya, sama Kita nggak franchisor. bisa kita nggak bisa ya kita bisa berinovasi bisa, tapi Mhm. tidak bisa melanggar aturan yang ditetapkan oleh franchisor gitu kan. Iya betul, Coach. Kalau ini mereka ya masing-masing menjalankan bisnisnya masing-masing, cuman Mmm. di satu, kesempatan mereka tuh bekerja sama, baik dari sisi product development-nya mungkin, dari sisi
pengembangan SDM-nya kali atau apa, atau gabungannya gitu ya. Mmm. Saling memberikan support, memberikan bantuan gitu. Oh, Secara kalau internal mereka ya iya, gitu. kalau untuk bermitra ini tuh ada SOP kerjasamanya juga atau gimana Yang sih, Coach? perjanjian kerja sama Perjanjian kerjasama tetap ada ya, Coach, ya? ada. Kalau SOP kan masing-masing ada SOP-nya masing-masing gitu. Berarti dia nggak jadi satu kesatuan seperti Enggak, franchise tetap ya? dua bisnis, 2 entity yang berbeda yang Mmm. saling berkolaborasi, bermitra. Oke. Kalau misalkan Coach, aku mau nanya, apa sih yang menjadi kelebihan ataupun kekurangan dari franchise ataupun mitra Oh, ini? kalau franchise kelebihannya ya tadi ya, Mhm. kita nggak mulai dari nol lagi. Iya ya, bener ya, Coach, ya, nggak mulai dari Bisnisnya nol, udah oke. ini, kalau bener-bener franchise-nya bener-bener franchise yang Oke. oke lah ya, yang Mhm. udah terbukti ya, dan itu Mhm. kan perlu riset lagi. Mhm. Dan, kelebihan yang lain, ya itu tadi yang pertama ya, kelebihan yang lain ya brand-nya udah terkenal kan gitu ya, ya Betul, Coach. Kalau brand terkenal kan kayak gampang harusnya nih ya. harusnya Mhm. brand-nya yang sudah terkenal. Ada juga franchise-franchise yang brand-nya belum nggak jelas sudah di-franchise-kan gitu kan segala Betul macam. betul, Kita Coach. bicara ngomong memang bisnis model franchise yang betul-betul yang bisa menjadikan, yang ideal lah gitulah, yang Mhm. idealnya kayak gitu. Ya jadi kekurangannya ya biasanya mahal ya. Oke, Kita kalau beli franchise beli franchise itu kan mahal. mahal banget, nggak semua pemilik, pengusaha atau yang punya, itu ya, orang yang mau berbisnis tuh bisa membeli suatu bisnis franchise. Mhm. Mahal banget gitu, buat pemula nggak mungkin ya, orang berbisnis pemula tuh mungkin agak sulit ya, Mhm. untuk membeli bisnis franchise yang betul-betul sudah ini ya, sudah proven gitu. Oke. Kalau bisnis franchise yang biasa-biasa, kecil-kecil mungkin bisa Masih gitu ya, bisa tapi gitu ya, tetap, Coach? itu kan mereka ada lain nih kekurangannya, eee, tadi bukan kekurangan, kelemahan. Jadi kontrol penuh ada di mereka gitu ya. Jadi kita agak terbatas di situ Mhm. ya kan, dari mulai pemasukan ininya, bahan bakunya kita nggak bisa cari sendiri, harus Mhm. dari mereka, harus beli Mmm. dari mereka bahkan Iya, ya. betul Jadi betul. mereka tuh udah dapat, dari uang awalnya, Mhm. bayar royalti mereka dapat, mereka Uang terus baku. uang kita beli bahan baku Iya, dari beli mereka bahan juga gitu. bakunya, Mereka iya. jadinya, apa ya, kayak, ya tinggal nyari nyari duit aja, dapetin duit dari Iya. franchisee gitu kan, seolah-olah ya, gitu. Tapi nggak apa-apa asal dia saling menguntungkan gitu Mhm. kan, dan perjanjiannya kan udah jelas gitu. Kalau ada yang merasa ketipu-ketipu gitu kan, nah itu lain soal tuh, nanti yang Mhm. harus dibahas lagi kayaknya Iya, secara betul, terpisah Coach. gitu ya. Tapi ini kita bicara yang franchise yang ideal kayak Mhm. gitu. Tapi memang biasanya sih memang royaltinya itu, karena kita membayar royalti jadi margin keuntungan kita jadi kecil. Oh, jadi keuntungan yang didapat malah bersihnya kecil gitu ya, Iya Coach, ya? dong, saya, eee dan margin itu kan tetap biasanya ya, Mhm. nggak tahu ya, ada yang perjanjiannya per produk ataukah Mhm. ya pokoknya sebulan tuh harus bayar sekian gitu. Mmm. Laku nggak laku, Has saya harus bayar kamu itu 1 miliar malah sebulan misalnya oh, itu gitu ya. konsekuensinya tinggi ya kalau kayak gitu ya? Kalau misalnya saya lagi nggak ini gimana lagi turun gitu, setahun Betul, tuh kita Coach. berkewajiban bayar royalti Mhm. gitu kan, kekurangannya. Lalu mitra, keuntungannya tadi masih fleksibel ya, Mhm. masing-masing masih apa ya, masih bisa mengatur, jalannya bisnis masing-masing, masih bebas gitu ya. Cuman mungkin kerugiannya adalah kalau salah satu pihak itu, tidak menyepakati, pihak yang lain Pati? juga ikut rugi gitu kan, Mhm. kayak gitu. Dan ini yang dua-duanya nih kerugian yang juga bisa dampak ke dua-dua bisnis model. Ya kalau terjadi apa ya, pelanggaran kode etik misalnya, Mhm. atau ada tuntutan dari customer gitu ya, ada komplain atau bahkan sampai ke tuntutan gitu, Mhm. bisa merusak brand kalau misalnya franchise gitu ya. Misalnya saya nih berlaku curang kepada customer, customer komplainnya kan tentang Aisyah Fashion-nya, Iya, bukan betul. tentang, sayanya gitu Iya. kan. Jadi namanya Aisyah Fashion yang rusak gitu. Iya, betul. Sama kalau kedua ini kayak Disney sama ini, kalau salah satu pihak melanggar kode etik atau Mhm. apa bisa berdampak ke yang lain juga gitu. Wah, Terus maksud itu 2, apa maksudnya kekurangan yang bisa berlaku ke 2 jenis bisnis model ini ya. jadi ada kelebihan, ada kekurangannya ya, Mhm, Coach, ya, masing-masing betul. bisnis model itu. Intinya nggak ada bisnis model yang perfect. Tidak ada bisnis model yang perfect. Yang perfect, yang Oh. bisa memberikan keuntungan kepada Anda stabil setiap bulan gitu kan. Nah Mhm. itu kalau kayak gitu ya jangan jadi pebisnis ya. Jadi karyawan aja gitu, yang dapat gaji setiap bulan jelas gitu Mhm. kan. Pasti, bisnis itu ada risiko-risiko Ada gitu, lika-liku naik lika-liku, turunnya. nggak mungkin bisa stabil.
gitu ya. Nah, teman-teman, gimana nih kita udah bahas nih apa sih franchise itu, terus mitra itu apa, dan teman-teman juga jadi udah tahu ya perbedaan antara keduanya, kelebihan dan kekurangannya. Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman coaching for business yang ingin mengambil franchise ataupun mitra dari bisnis-bisnis yang lainnya ya. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mau belajar mengenai ilmu berbisnis ataupun coaching khususnya untuk teman-teman yang sebagai leader dan memiliki tim, teman-teman bisa nih mengikuti pelatihan di Corpora Consulting, yaitu ada pelatihan Business Toolbox. Teman-teman bisa kunjungi websitenya di www.corporaconsulting.com. Di situ nanti teman-teman ada kontak person, teman-teman bisa chat ke saya, Aisyah. Dan teman-teman, kalau teman-teman sebagai leader, khususnya yang memiliki tim, teman-teman juga bisa belajar ilmu bagaimana sih cara meng-coaching timnya itu supaya bisa terus berpikir kreatif, bisa berinovatif, gimana menjalankan dalam bisnisnya, dan bisa meningkatkan performance skill-nya. Nah, teman-teman bisa mengikuti pelatihan strategi bisnis coaching certification yang sudah terakreditasi oleh ICF. Nah, teman-teman juga bisa kunjungi websitenya di www.corporaconsulting.com. Teman-teman bisa baca-baca dulu strategi bisnis coaching certification itu seperti apa, dan kalau teman-teman tertarik bisa langsung hubungi kontak person yang tersedia. Saya Aisyah Ramawati dan Saya Ditya Mijaya. sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye Bye-bye. bye.